فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama belajar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ada titipan dari takmir tadi bahwa mulai malam hari ini untuk kajian setiap Selasa, malam Rabu, saya nggak tahu kalau kajian selain malam ini, tidak ada jajannya pas kajian. Jadi setelah kajian insya Allah tetap dapat jajan. Jadi pembagian jajannya tidak seperti biasanya. Alhamdulillah, mungkin pihak takmir melihat kalau sedang bagi jajan, kalau sedang bagi teh hangat, sayanya berhenti biar jenengan bisa fokus. Tapi alhamdulillah pihak takmir mungkin melihat, jadi agar fokus pembagian jajannya setelah pengajian selesai. Ngeten nggih Mas Edia. Alhamdulillah.
plus teh hangat juga baginya. Oh, aqua sekarang ada kemunduran sekarang ini udah. Enggak tahu mundur apa maju ini ya. Iya. Ya, jadi insya Allah aqua tetap muter sekarang atau nanti? Kalau aqua, oke, berarti aqua sama jajan setelah pengajian selesai. Seperti itu insya Allah. Saya minta dikencangin sedikit. Dalam aja. Kencangin sedikit. Jazakallah. Iya. Itu tadi titipan dari takmir, insya Allah untuk mulai malam hari ini dan seterusnya makanan atau jajan dan minumannya dibagi setelah pengajian selesai. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada malam hari ini berkaitan tentang masalah umur. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada setiap jiwa yang tahu apa yang akan dilakukan dia di hari esoknya, dan tidak ada setiap jiwa pun yang tahu di belahan bumi mana dia akan meninggal dunia. Tema kita pada malam hari ini berkaitan seperti yang tadi saya sampaikan, berkaitan tentang masalah umur. Pihak takmir tadi minta untuk sedikit berbicara tentang masalah memperbaiki sisa umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sebelum saya bahas tentang masalah ini, ada satu hal yang mungkin sudah menjadi tradisi kita bersama, tradisi umat Islam, yang sebenarnya tradisi ini tidak pantas untuk dilakukan oleh umat Islam. Tradisi yang kayaknya sudah menjamur, tradisi yang kayaknya sudah banyak, atau bahasa Jawanya sudah lumrah. Tapi menurut kacamata syariat, wallahu ta'ala alam, bahwa tradisi seperti ini tidak pas untuk dilakukan, apalagi oleh kaum muslimin, apalagi dengan cara-cara yang keliru dan jauh dari koridor atau cara atau tuntunan syariat Islam. Tradisi apa itu kira-kira? Tradisi, pas sekali, tradisi ulang tahun. Insya Allah saya bisa mengatakan 100% orang yang melaksanakan tradisi ulang tahun mesti senang. Betul apa enggak? Ada orang ulang tahun malah sedih? Gak ada. Ia sedih karena mungkin dulu ketika masih kecil kalau ulang tahun dilempar pakai ndok kukang katanya ya. Mungkin sedih itu. Tapi insya Allah secara asal orang yang melakukan tradisi kegiatan ulang tahun tidak ada yang sedih. Mesti bahagia, mesti senang dan seterusnya. Saya katakan bahwa tradisi seperti ini kurang pas lah ya untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa demikian? Satu, sejatinya ketika orang melakukan ulang tahun atau pada tanggal 19 Januari, saya misalkan kelahiran 19 Januari, di setiap tanggal 19 Januari diadakan acara ulang tahun, senang-senang, bahagia dan seterusnya. Gimana seorang muslim itu bisa bahagia? Sedangkan jatah waktunya hidup di dunia ini berarti bertambah atau berkurang? Bertambah dari sisi angka, tapi berkurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tidak tahu Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tidak tahu kapan kita dicabut oleh Allah. Kita semua tidak tahu di angka berapa kita meninggal dunia.
Mungkin ada orang yang di angka 50 tahun sudah habis jatah umurnya. Kemudian dia merayakan senang-senang ulang tahun yang ke-49, berfoya-foya, senang-senang, mubazir uang, menghambur-hamburkan uang. Kemudian ternyata tahun depan, bahasanya saya haluskan lagi lah, meninggal dunia, jangan gitu. Kalau seandainya seorang itu tahu jatah umurnya tinggal 1 tahun, tahun depan saya sudah meninggal dunia, kira-kira mau itu seperti itu? Tidak ada yang mau. Mending uangnya buat yang lain. Akhirnya caranya kan traktir teman-teman juga sedekah, Ustaz. Ya khair lah insyaallah. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak orang yang melakukan tradisi ulang tahun, terus tadi menghambur-hamburkan uang, bahkan tidak sedikit meniru gaya orang-orang di luar sana buat pesta dan seterusnya. Kalau kita melihat tuh kehidupan artis-artis, ya Allah, kalau ulang tahun buat pesta, party semalam suntuk minum es batu, air keras maksudnya. Ya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari umur kita habis. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ya bna Adam, innaka anta majmu'un minal ayyam au kama qala." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian ini, saya dan panjenengan ini anak Adam. Betul ya? Enggak ada yang insyaallah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ini. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu kumpulan hari. Idza dzahaba yaumuka dzahaba umruka. Apabila harimu itu sudah pergi, maka maksudnya adalah umurmu juga berkurang. Selamat ya bertambahnya umur, tiup lilinnya dan seterusnya. Padahal sejatinya umurnya bertambah, iya dari sisi angka, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala berarti jatah umurnya sudah habis, sudah berkurang. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau seandainya ada seorang itu yang tahu bahwa jatah umurnya tinggal 1 tahun, maka insya Allah dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Maka lihat, saya ingin menyampaikan satu nasihat penting, mohon disimak baik-baik. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan kepada temannya namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kepada salah satu temannya, dia tanya, "Kam anta alaik?" Berapa umurmu? Anggap aja pertanyaan ini untuk kita bersama. Beliau tanya sama kita, berapa umurmu? Jawab masing-masing di hati aja. Qala, dia mengatakan, laki-laki tadi yang ditanya nih, berapa umurmu? Dia jawab, situna sana, umur saya 60 tahun. Tidak apa-apa kalau mau maju sini boleh, masih banyak kosong depan. Ya. Dia nanya atau dia jawab, berapa umurmu? Dia jawabnya situna sana, umur saya sekarang 60 tahun. Yang umurnya 60 tahun samalah kurang lebih sama jawaban beliau ini. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika tushik an tablugh. Maka berarti kalau sekarang umurmu ini sudah 60 tahun, anggap saja kalau umur kita sudah 30 tahun, atau umur panjenengan sudah 50 tahun, atau sudah 40 tahun, atau sudah 35 tahun, atau mungkin 38 tahun, atau mungkin 49 tahun, silahkan sesuai dengan umur panjenengan masing-masing. Beliau mengatakan, idzan fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbik. Maka berarti kalau sekarang umurmu itu sudah 60 tahun, berarti selama 60 tahun kamu sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini benar-benar berjalan untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan tadi, Fudail bin Iyad, kamu berarti 60 tahun ini sudah berjalan menemui Rabbmu, tushiku antabluk, maka mungkin bisa jadi bentar lagi kamu akan sampai. Yang umurnya 45 tahun bisa jadi bentar lagi akan sampai.
yang umurnya seperti saya 20 tahun lebih sedikit. Kok ketawa gitu, kayaknya nggak percaya jenengan umur saya 60 tahun. 20 tahun, astagfirullahaladzim. Iya, 20 tahun lebih sedikit, lebihnya 9 tahun lah ya. Ya. Mungkin bisa jadi saya umurnya yang sudah 29 tahun, panjenengan mungkin ada yang 30 tahun, atau yang mungkin masih di bawah saya seperti 15 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 20 tahun. Maka kita semua berarti sesuai dengan angka yang kita miliki di umur, maka di saat itulah atau di waktu itulah, di angka itulah kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi sebentar lagi kita sampai, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi setelah ini ada yang ke kamar mandi, masuk kamar mandi, nggak keluar lagi, nggak ada yang tahu. Nanti malam kita tidur, ternyata tidurnya bablas, kelayah, nanti bangunnya pas hari kiamat gitu. Nggak ada yang tahu. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan ucapan beliau karena ini ucapan luar biasa. Maka tadi Fudail bin Iyad mengatakan, berarti kalau umurmu 60 tahun, maka selama 60 tahun itu pula kamu telah berjalan menuju Allah, dan kemungkinan saja sebentar lagi kamu akan sampai. Maka orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sedih, kaget, seperti dapat nasihat lah gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail tanya lagi, ta'lam ma taqul, kamu tahu, kamu barusan bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamu tahu artinya? Jangan tahu Bapak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya apa? Inna, sesungguhnya kita, lillahi milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu arti secara bahasa Indonesia. Maka Fudail bin Iyad, ketika orang tadi diingatkan selama 60 tahun kamu sudah berjalan, ini berarti kamu telah berjalan 60 tahun untuk menuju Allah, bentar lagi kemungkinan kamu akan sampai. Orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fudail tanya, ta'lam ma taqul, apakah kamu tahu apa maksud dari ucapanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka orang tadi mengatakan, saya nggak tahu. Fassir lana ya Aba Ali, coba jelaskan apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Simak ini baik-baik. Kita semua sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kita taunya hanya sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan ucapan, saya ingin meluruskan dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan ucapan untuk orang yang meninggal. Ada orang jatuh kepleset, inna lillahi wa urung meninggal di inna lillahi ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ucapan untuk musibah. Kemudian beliau mengatakan, Fudail bin Iyad menjelaskan tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, ucapan kita inna lillah ini artinya sesungguhnya kita ini milik Allah, sesungguhnya kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengingatkan saya pribadi dan mengingatkan panjenengan semuanya bahwasanya sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepinter apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, inna lillahi abdun, sesungguhnya kita ini hamba dan kita ini milik Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ilallahi raji', dan kita semua sehebat, sepinter, sekaya, setinggi apapun jabatan kita, kita pasti meninggalkan itu semua dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah wa annahu ilaihi raji' falya'lam bi annahu mauquf. Subhanallah. Siapa saja yang sudah tahu bahwasanya dia itu adalah hamba Allah,
Dan siapa saja yang tahu bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, maka perlu diketahui bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah. Kita ini milik siapa, Bapak dan Ibu? Allah. Kita ini hambanya siapa? Allah. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita tahu kita ini hamba Allah, kalau kita tahu kita ini milik Allah, maka perlu diketahui kita akan kembali dan kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang kita bawa. Saya bawa apa yang saya miliki, jenengan bawa dengan apa yang panjenengan miliki, kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, walaisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak perlu ada penterjemah antara kita dengan Allah ketika kita nanti berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Nafsi, nafsi. Saya lanjutkan. Kalau kita tahu kita ini hamba Allah, kalau kita tahu kita pasti kembali kepada Allah, maka hendaknya kita juga tahu bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah. Faman alima bi annahu mauqufun falya'lam bi annahu mas'ul. Ya Allah, kalau seandainya dia itu tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, maka ketahuilah dia akan ditanya. Kita tahu kita hamba Allah, kita tahu kita akan kembali kepada Allah, kita tahu kita akan berdiri di hadapan Allah. Apakah hanya cuman berdiri di hadapan Allah? La. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba hatta yus'al, sampai dia ditanya. Kita akan berdiri di hadapan Allah dan kita tidak akan bergeser satu langkah pun, bahkan tidak akan bergeser setengah langkah pun, kecuali kita akan ditanya dulu, Meka, gimana amalmu? Falya'lam bi annahu mas'ul. Maka ketahuilah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man alima annahu mas'ul. Berarti kalau dia itu tahu bahwa dia itu ditanya oleh Allah, falyu'idda lis-su'ali jawaba. Maka hendaknya mulai sekarang kita mulai mempersiapkan jawaban dari pertanyaan Allah. Besok ulangan, yang namanya ulangan pakai soal. Yang sudah tahu besok ulangan dan ulangan itu pakai soal, berarti mesti muridnya nanya sama gurunya, Pak Guru, kisi-kisinya apa? Kalau saya ditanya sama murid saya kisi-kisinya apa, dari sampul ke sampul pelajari semuanya, keluar insya Allah. Nah, kita akan berdiri di hadapan Allah, Bapak dan Ibu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua perlu menjawab setiap pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persiapkan mulai sekarang apa yang akan kita jawab di hadapan Allah. Kalau hari ini mungkin kita masih ada yang minum khamr, kita akan ditanya, kenapa kau minum khamr dulu? Siapkan jawabannya. Ustadz saya dulu pernah ngajari, kalau kamu bisa ngasih jawaban yang tepat atas perbuatanmu di hadapan Allah, maka silahkan lakukan apa yang kamu ingin. Yang penting kamu bisa jawab di hadapan Allah. Kau ingin minum khamr, monggo minum khamr. Tapi siapkan jawaban yang tepat. Kira-kira besok nek ditanya kenapa minum khamr, jawab beri di hadapan Allah. Mau korupsi, monggo. Mau ambil duit rakyat, monggo. Rakyatnya ada berapa? 200 juta. Dituntut 200 juta oleh rakyat. Ditanya jawabnya gimana di hadapan Allah Ta'ala. Aduh. Bapak dan Ibu, lihat saya lanjutkan lagi. Faqala ar-rajul. Maka orang tadi mengatakan, ketika disampaikan demikian, famal hilah, terus gimana caranya wahai Fudail bin Iyad, biar saya bisa jawab, biar saya bisa gampang kalau saya berdiri di hadapan Allah dan saya ditanya oleh Allah, ini caranya gimana? Fudail bin Iyad mengatakan, yasir, gampang.
Insya Allah gampang. Kita lihat apa itu caranya biar kita bisa lolos berdiri di hadapan Allah Ta'ala, bisa lolos ujian di hadapan Allah. Ini caranya gimana? Kata beliau gampang. Apa caranya Bapak dan Ibu? Dia tanya lagi, gimana caranya? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, catat ini baik-baik, kalau enggak dicatat ingat baik-baik. Tuhsin fima baqiya yaghfir laka ma madha wa ma baqiya. Saya ulangi, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Perbaiki apa yang tersisa dari umurmu, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan Allah akan mengampuni dan Allah akan memudahkan jalanmu di sisa umur ini. Beliau mengatakan intinya, kalau kita pingin diampuni dosanya oleh Allah yang masa-masa lalu, masa-masa jahiliyah, masa-masa kelam, caranya tuhsin fima madha, perbaiki yang tersisa dari umur. Kita semua tidak tahu berapa sisa umur kita Bapak dan Ibu. Ada yang umurnya tinggal 1 jam, nggak ada yang tahu. Ada yang umurnya tinggal 1 hari, nggak ada yang tahu. Ada umurnya yang tinggal 5 hari, wallahu ta'ala alam. Kematian tidak sama sekali bergantung dengan sehat atau sakit. Kematian sama sekali tidak bergantung dengan muda atau tua. Ada syair Arab, saya ingin bacakan, ini indah sekali. Beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri fakam min fatan amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi illah wa kam min alilin asya hinan minad dahri. Ini syairnya luar biasa indah dalam bahasa Arab. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Beliau mengatakan, penulis syair ini mengatakan, berbekallah kalian semua dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kalian tidak tahu apakah kalian akan tetap bisa hidup ketika fajar besok hari menyongsong. Kita semua tidak ada yang bisa menjamin nanti setelah Isya tidur kemudian besok bisa bangun, tidak ada yang tahu. Maka bekallah diri kita masing-masing dengan takwa kepada Allah. Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak seorang pemuda yang di pagi hari dan di sore harinya tertawa terbahak-bahak. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sedangkan kain kafannya sudah dipotong sedangkan dia tidak tahu. Maksudnya paham? Kain kafannya sudah dipotong itu makna kiasan, artinya bentar lagi dia mati. Berapa banyak pemuda yang tertawa terbahak-bahak, pagi tertawa, sore tertawa, malam begadang tertawa dan seterusnya, ternyata kain kafannya sudah dipotongi sedangkan dia nggak tahu besok dia meninggal dunia. Wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim. Berapa banyak seorang anak kecil yang orang tuanya berharap bisa besar. Ya Allah, besok moga-moga jadi dokter, besok moga-moga jadi insinyur, jadi pilot. Ya Allah, kowe jadi anak sing soleh ya Allah. Nyenengi wong tuamu, besok meninggal dunia, enggak ada yang tahu. Wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim. Berapa banyak anak kecil yang diharapkan umurnya panjang oleh orang tuanya. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Ternyata keesokan hari jasad anak itu sudah dimasukkan ke liang lahat. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak calon mempelai putri yang sudah dirias oleh perias, cantik masya Allah. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Ternyata malam pertamanya belum ketemu sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada sakit. Si olahraga, duduk, minum, meninggal.
lemas meninggal. Banyak. Wa kam min alilin asyahinan minad dari. Berapa banyak orang yang sudah sakit-sakitan tapi enggak mati-mati. Malah diharap-harap mati, orang mati-mati. Astagfirullahaladzim. Yang sehat meninggal banyak, yang sakit enggak meninggal ya juga banyak. Maka dari syair ini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak ada yang tahu. Kemungkinan hari ini kita masih sehat, masih seger, masih buger, kayaknya tidak ada tanda-tanda kematian, ujuk-ujuk meninggal, mungkin dan sangat mungkin. Yang anak-anak kecil, yang adik-adik seperti ini, yang orang tuanya berharap panjang di kemudian hari, kemudian besok meninggal dunia, tidak ada yang tahu. Maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak tahu berapa waktu sisa umur kita yang Allah berikan kepada kita semua, maka caranya ahsin ma baqiya min umrina, perbaiki apa yang tersisa dari umur kita. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak-anak muda seperti saya akan mengatakan besok tobatnya, saiki Pak seneng-seneng dhisik. Orang tua itu kalau sudah ngaji seperti ini kadang muncul gelo, ya Allah, kenapa kok saya ngerti ngajinya, ngerti tata cara sholatnya tidak dari dulu. Ya Allah, biar aku kok dolan terus, ngeronda terus, misal nih begadang terus, gelo saiki ora iso ngaji, gelo saiki nggak bisa sholat, gelo nggak bisa ngerti bacaan sholat. Lah yang muda yang sudah tahu juga gelo, kok ngerti nih saiki siti-siti ora oleh, gini ora oleh, gini nggak boleh, gini haram, gini riba, gini haram, gini riba. Ya Allah, angel kabeh nek wis ngerti agama ternyata. Ya Allah, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menunda taubat. Hari ini yang mungkin masih diliputi banyak maksiat, banyak dosa, maka mari. Ada syair yang mengatakan jaddaz zaman wa anta tal'abu. Hari ini semakin hari semakin berjalan. Wa anta tal'abu, sedangkan kamu sedang guyonan, tok main-main aja, enggak ibadah, enggak sholat, hanya guyon, hanya menghabiskan waktu. Sekarang muncul ada anak-anak muda ternyata malah suka apa itu? Geng motor. Ya Allah, ada beritanya ya, Pekalongan itu kalau nggak salah sudah ada geng motor ketangkep polisi, nangis. Jaddaz zaman wa anta tal'abu. Waktu semakin berjalan dan engkau hanya main-main belaka. Al umru fi ya la syai' yadhhabu. Umur itu akan berjalan habis. Kam qad taqulu gadan atubu gadan wal mautu aqrabu. Besok aja tobatnya, besok aja sholatnya, besok aja ngajinya, besok aja berbaktinya, besok aja, dan kematian lebih dekat daripada besok. Besok aja tobatnya, besok aja sholatnya, besok aja ini aja. Ini mau sukses dulu, pingin bangun omah dulu, Pak, temenanan dulu. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Saya pengen temenanan dulu, Pak, bangun ngomah ini, nanti dulu ngajinya, nanti dulu sholatnya, nanti dulu. Kadang kita seperti itu, mencari rezeki dan lupa terhadap zat yang memberikan rezeki. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama saya yang masih muda memperbaiki usia saya, memperbaiki sisa yang Allah berikan dari usia saya, dan bapak-bapak yang sudah tidak lagi muda, saya tidak mengatakan tua nggih, saya mengatakan tidak lagi muda, mari sama-sama memperbaiki usia kita bersama. Saya izin minum, jangan tidak ada minum, mohon maaf. Bismillah. Yang masih muda, saya bicara sekarang, terlebih yang masih muda dulu. Setelah itu saya bicara kepada orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Sekarang saya bicara tentang terkait yang masih muda. Muda dalam bahasa Arab itu bahasanya syabab, anak muda.
Dalam bahasa Arab, wallahu ta'ala alam, sependek ilmu yang saya tahu, bahwa batasan dikatakan muda itu maksimal umur berapa? Arba'ina sanah, 40 tahun. Yang kira-kira hari ini umurnya masih 39 tahun, ngerasa pede muda, nggak apa-apa, silahkan. Memang jenengan masih muda, ya, masih enom, rapopoh lah, ya. 40 tahun secara bahasa Arab, pemuda atau syabab itu maksimal 40 tahun. Jadi saya ingin bicara sedikit bagi mereka, khususnya bagi saya yang memang umurnya masih di bawah 40 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan mungkin saya pernah sampaikan di tempat ini. Dan tadi cuplikan hadisnya sudah saya baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam manusia sampai dia ditanya tentang 4 hal. Ini kisi-kisi kita semua di hadapan Allah. Kita semua akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal ini. Yang pertama, lihat ini, ingat baik-baik, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia buang. Kita sekarang ini bapak dan ibu yang umurnya 60 tahun, maka siapkan jawaban ketika besok ditanya oleh Allah, jenengan sudah dikasih umur 60 tahun, buat apa aja? Siapkan pertanyaan, siapkan jawaban pertanyaan itu. Jenengan yang dikasih umur 80 tahun, berarti bonus berapa tahun itu? 10 tahun. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sitina wa sab'in. Umur umatku ini kisaran 60 sampai 70, sedikit yang lebih daripada itu. Berarti umur umat Nabi Muhammad kurang lebih maksimalnya di angka 70. Yang sekarang umurnya sudah 80 tahun, berarti jenengan dapat bonus 10 tahun. Itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan jawabannya. 80 tahun sampai sekarang sudah untuk apa umur kita? Kalau kira-kira bingung jawabnya seperti apa, karena kita sudah ngelihat masa lalu aja sudah kayaknya, ya Allah, izin lihat masa lalu, mungkin seperti itu. Maka caranya bagaimana? Ahsin fima baqiya. Perbaiki sisa waktu umur kita masing-masing. Pertama nih, an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima abla. Tentang umur mudanya, untuk apa dia habiskan. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ingin mengulangi. Yang pertama, pertanyaan tentang apa Bapak? Umur. Yang kedua tentang apa? Masa muda. Kalau seandainya, saya mungkin pernah sampaikan di tempat ini, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan masa muda, kira-kira apakah cukup Nabi Muhammad bertanya tentang umur seseorang? Cukup apa enggak? Tanpa Allah Subhanahu wa taala tanpa bertanya masa muda, Allah hanya bertanya tentang umurmu, untuk apa kau gunakan. Itu sudah mencakup masa muda ataukah belum? Sudah mencakup. Betul ya? Tentang umurmu, untuk apa kau gunakan, berarti umur dari balik sampai wafat, otomatis masa muda juga sudah masuk. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan umur muda. Padahal kalau seandainya umur muda itu tidak disebutkan, secara otomatis umur muda pasti akan ditanya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengulangi kembali tentang umur muda kalian, untuk apa kalian gunakan. Bisa dipahami? Apa maksudnya Nabi Muhammad SAW mengulangi masa muda? Maksudnya ini menunjukkan betapa pentingnya umur muda. Sedang klimaks-klimaksnya, lagi kuat-kuatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, saya bacakan dulu ayatnya. Isya jam 54. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari masa lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah masa lemah, Allah berikan kepada kalian
kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah Allah jadikan kalian kuat, Allah akan jadikan kalian menjadi lemah dan syaibah. Mungkin bahasa Jawa ngambil dari bahasa Arab ini. Syaibah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya syebeh. Syaibah itu artinya sudah beruban. Kan sebeh sudah bapak-bapak itu sudah simbah-simbah mulai beruban. Lihat, Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin. Allah mencipta kalian lemah. Ketika lemah itu maksudnya ketika masih bayi. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah Allah berikan kepada kalian kekuatan. Kekuatan ini ketika dia sedang masa muda, semangatnya menggelora, cari duitnya luar biasa, sedang klimaks-klimaksnya, apalagi masa muda, diberikan keistimewaan oleh Allah berupa semua apa yang dia miliki ada. Wah, itu luar biasa. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Habis setelah dikasih masa kuat, habis itu lemah kembali. Nah, itu puncaknya di angka 40. Mulai 20, 25, 30, 35, 40 lagi semangatnya untuk semua hal. Tapi kalau sudah 40 mulai kendu, mulai boyokan akhirnya. Jalan sedikit capek. Dulu begadang kuat, sekarang jam 9 masuk angin. Dulu minton sampai jam 2 kuat, sekarang minton sampai jam 10 aja sudah menggeh-menggeh, sempis-ngempis. Itu kalau sudah 40 tahun ke atas. Lihat Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya ulangi hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa kita akan ditanya tentang umur, dan yang kedua kita akan ditanya tentang umur muda. 2 kali Nabi Muhammad menyampaikan tentang umur. Satu, umur secara keseluruhan, dan yang kedua umur secara khusus, yaitu umur masa muda. Ini menunjukkan bahwa umur masa muda adalah masa yang luar biasa. Saya ingin sebutkan satu keistimewaan atau satu pelajaran penting dari surat At-Tin. Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun." Sampai sini aja. Dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari rahimahullahu taala, dan para ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa di ayat At-Tin dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sampai lahum ajrun ghairu mamnun, ini adalah ayat yang berbicara untuk para pemuda yang di saat muda mereka gemar, kemudian di saat tua mereka tidak bisa beribadah seperti apa yang dilakukan ketika saat muda, maka mereka di saat tuanya tetap mendapatkan pahala. Ajrun ghairu mamnun, pahalanya enggak terputus. Bisa difahami? Gampangnya gini, ketika masih muda umur 20, umur 30 sampai sanitakum, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Nah, ini kata para ulama maksudnya ketika masih muda. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan dia ke tempat yang paling rendah, dan ini maksudnya umur seketika dia sudah tua. Alladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika muda, lahum ajrun ghairu mamnun, maka pahala mereka tidak akan terputus walaupun mereka tidak melakukannya kelak ketika masa yang sudah tua, karena uzur tentunya, bukan karena malas. Dulu di muda semangat ngaji, takut pengajian, di waktu mudanya bisa khatam Al-Quran seminggu sekali atau sehari sekali misalkan. Ketika masa tua nggak bisa, maka tetap pahalanya masih utuh.
tidak berkurang sedikit pun. Maka bersyukur saya dan panjenengan yang masih muda, yang di bawah 40 tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk ngaji. Pegang ini baik-baik karena ini nikmat dari Allah taala. Berapa banyak pemuda di luar sana yang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini berdoa banyak-banyak. Allah ngajari doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk pemuda. Sekarang saya ingin sampaikan untuk yang sudah 40 tahun ke atas. Angka 40 tahun ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Satu-satunya angka ketika umur, maksudnya dalam masalah umur yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah umur 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya sudah capek ketika membawa dirinya saat hamil. Wa wada'athu kurha, dan ketika babaran lahiran juga sudah capek. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sampai orang tadi, anak tadi tumbuh besar sampai umurnya 40 tahun dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka ini umur yang sudah 40 tahun disunahkan banyak-banyak doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya. Wahai Tuhanku, auzi'ni ini gampangkanlah aku, mudahkanlah aku, berikanlah aku kemampuan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikanlah kemudahan kepada aku untuk mensyukuri nikmatmu yang engkau berikan kepada aku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wallahu ta'ala alam. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, lihat, ketika umur 40 tahun, di antara doa yang bisa dibaca ketika umur 40 tahun yang Allah ajari di sini, ternyata doa ini tidak hanya menyebutkan bersyukur atas nikmat kita saja, tapi ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk bisa bersyukur atau untuk bisa mensyukuri setiap nikmat yang telah engkau berikan kepada aku, dan juga setiap nikmat yang telah engkau berikan kepada orang tuaku. Ketika umur 40 tahun, seorang pemuda yang umurnya sudah 40 tahun, yang anaknya sudah mulai beranjak dewasa, maka dia akan sadar betapa pentingnya dulu orang tuanya. Ketika umur 20 tahun, mungkin masih meremehkan orang tua. Ketika orang tuanya nasihatin, wes si pak, orang usah melu-melu sih bu, urusanku bis ibu ndak usah ikut-ikut. Ketika umur 25 tahun, ketika umur 30 tahun, ngerasa dirinya bisa semua, nggak butuh orang tua. Tapi ketika 40 tahun, anaknya sudah dewasa dan dia mulai duduk di posisi seperti bapak dan ibunya dulu, dia baru ngerasa bagaimana kedua orang tua itu hebat, bagaimana ayahku dulu itu sayang sama saya, bagaimana orang tuaku, ibuku itu dulu sayang sama saya. Kemudian wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Karena waktunya sudah habis Bapak dan Ibu, intinya bagi kita yang masih muda, mari perbaiki sisa umur, dan bagi panjenengan yang sudah tidak lagi muda, berarti kita semua sama-sama dekat dengan ajal yang mungkin Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita semua, dan kemungkinan ajal itu sudah ada di depan mata kita bersama. Maka siapkan jawaban dan siapkan persiapan yang akan kita bawa untuk menuju dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.